Yang ada bakar-bakarnya, Mem. No. Narrative text. Oke. Nah, oke. Mem hanya kemarin itu Mem kasih ya. Last meeting I have give you one text that is about narrative text. Ya, itu teks naratif. Who knows narrative text? Siapa yang tahu itu teks narasi ataupun teks naratif itu apa? Oke, dia fiksi ya, fiksi atau non fiksi? Cerita yang dia suatu teks yang berisi tentang cerita, bukan cerita pacarannya kamu enggak? Ya, ini ceritanya udah lampau berarti. Laki-laki cuma 2 orang aja. Yang ganteng kali itu yang di belakang kesayangan Mem itu mana? Siapa? Yang cinta Mem itu? Gani, Rehan, Gani. Nggak betul Gani. Salah tangkap mungkin. Oke ya, itu tentang teks naratif ya. Teks naratif itu adalah cerita teks yang menceritakan tentang sebuah cerita, dan dia ceritanya bagaimana tadi? Ceritanya seperti dongeng, legenda, apa lagi? Yang bersifat dia fiksi. Oke. Nah, untuk bab yang terakhir ini dari chapter 5 in your book, itu ada title yang namanya fractured story. Nah, dia fractured story naratif text. Sudah, ceritanya tentang naratif teks. Ini adalah cerita naratif sebenarnya, tapi dia diubah. Ya, ceritanya diubah dari versi yang sebelumnya, dari versi yang sebenarnya versinya contohnya kayak 7 gadis seorang gadis kecil berkerudung merah. Nah, contohnya seperti itu, ada di buku kalian. Nah, jadi di fractured story ini dia ingin mengubah kaedahnya, mengubah karakternya agar ceritanya bisa jadi lebih modern. Itu dia agar lebih modern, dia diadaptasikan, sudah diadaptasi pencitraannya dari dongeng atau ceritanya yang tradisional menjadi dimodifikasikan menjadi lebih modern dia. Oke, coba Mem putar ya videonya. Hello friends, long time no see. Welcome back to Dia Academy YouTube channel. How are you today? I hope you are in good condition. Sebelum tidur, ibu baru menggunakan dongeng untuk tidur. Dongeng favorit ibu adalah dongeng satu yang menggolongan. Namun kali ini, dongeng satu yang menggolongan ibu tidak sama seperti biasanya. Menurut konten, kenapa dongeng satu yang lebih berbeda dari malam sebelumnya? Kata ibu, dongeng satu yang menggolongan ibu merupakan cerita dongeng yang tadi yang bisa diubah menjadi cerita. Nah, kira-kira apa ya menjadi maksud ibu? So, in this video, we are going to learn fractured story. Keep watching the video. What is the definition of fractured story? The fractured story is a story that has been written in another way. It aims at teaching an update lesson or conveying a more modern moral message. In a fractured story, the elements of a story are changed. The character and location are usually different from the original story. Fractured story merupakan cerita yang dibuat dengan cara lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelajaran yang penting atau menyampaikan pesan moral yang lebih konkret. Dalam fractured story, unsur-unsur cerita diubah. Karakter dan pastinya biasanya berbeda dengan cerita aslinya. Do you know there are a lot of ways in fractured story? 1. Change the character of story. Mengubah karakter cerita. Example, Snow White was a sweet girl. She was talking something and posting her picture into her social media. 2.
Change the setting of the story. Mengubah lokasi cerita. Example, Snow White lived in a big city with a modern style. 3. Change the plot of story. Mengubah jalan cerita. Example, Snow White told a story when she traveled around the world. 4. Change the point of view of the story. Mengubah pandangan cerita. Example, Snow White's stepmother told a story about Snow White. 5. Change the conflict of the story. Mengubah konflik cerita. Example, Snow White had a conflict with her friend, not her stepmother. 6. Change the end of the story. Mengubah akhir cerita. Example, Snow White was seriously sick and died soon after. 7. Create a mix and match story. Membuat tambahan cerita. Example, Snow White met Cinderella and they became best friends. The purpose of such story is it aims at teaching an adult lesson or conveying a more modern moral message. Jadi, suatu story ini bertujuan untuk memberikan pelajaran tertentu atau memberikan moral mana? Kapan, dimana cerita dilakukan. Complication. Now, the problem of the story and how the main characters solve them. This part includes situations, activities, or events that lead trouble or complication to the climax. It shows when the crisis arrives. Complication menceritakan pola masalah yang menyebabkan puncak masalah atau disebut juga dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Resolution. The crisis is resolved, for better or worse. It shows the end of the story, usually a happy ending. Bagian ini. Oke, coba lihat di naratif, teks naratif yang minggu lalu dan Mem kasih sebelum lebaran itu. Generic structure-nya apa? Generic structure-nya apa? Ayo. Orientation, complication, resolution, terakhir ada? Koda. Udah? Moralnya ada? Nggak ada pesan moralnya? Nggak ada pesan moral? Ada. Oh, koda itu moral, pesan moral ya. Oke. Orientation, coba perhatikan dulu definition dari definition of narrative text ya, tentang si orientation-nya. Coba bacakan dulu Naura. Enggak, di orientation-nya. Introduce character, setting. Kalau dia di fractured story, it set the scenes and introduce, sama kan? Introduce the participants ataupun characters, or it answers the question who, when, what, and where. Nah, katanya sama, memperkenalkan si partisipannya. Oke, siapa yang terlibat di situ? Yang biasanya ada dalam pertanyaan siapa, kapan, apa, dan di mana. Oke, dia memperkenalkan di awal. Biasa itu di paragraf pertama, the first paragraph. And then the second generic structure of narrative. Apa itu kakak? Problem, sama kan? Conflict or problem. Kalau yang di sini juga sama. Tells the problem of the story and how the main character solve them. This part includes the situations, activities, or event that lead problems or complications to the climax. Dia katanya memberitahukan permasalahan-permasalahan dalam cerita dan bagaimana si karakter pertama ataupun watak utama dari pemain itu memecahkan masalah-masalah mereka.
Kemudian bagian ini juga include termasuk dalam situasinya, terus aktivitasnya, kegiatannya, ya bagaimana masalah itu ataupun problem itu jadi klimaks, dia memuncak dia di situ. Oke? And then yang terakhir apa nak? Resolution. Resolutionnya bagaimana di situ? Apa tadi? Speak louder please, kuatkan sedikit suaranya. Iya, provide the solution to the problem. Oke, katanya provide the solution. Solution apa itu solution? Solusi. Ya, katanya krisis is resolved. Masalahnya itu sudah mulai dipecahkan. Lebih baik, bisa jadi dia jadi lebih baik, bisa jadi dia lebih buruk. It shows, dia menandakan bahwasanya cerita dalam the end of the story, akhir dari cerita, biasanya itu ada happy ending. Happy ending bisa, apalagi nak, sad ending juga bisa ya. Kalau biasanya happy ending mereka bisa menikah, contohnya itu ya kan, terus hidup menjadi kaya, nah itu yang happy ending. Kalau yang sad ending, meninggal. Nah, contohnya gini, kebalik, itu happy ending or sad ending? Cerita Danau Toba dulu. Golden Fish, sad ending. Terus dalam cerita Danau Toba, has it a moral message? Ada dia pesan moralnya? Ada dong. Ada nggak pesan moral dari Danau Toba? Ada. Ada nggak pesan moral dari cerita Pinocchio? Ada. Apa dia? Jangan jadi manusia Pembohong. Kalau apa cerita moral dari Danau Toba? Jangan jadi serakah kan? Enggak. Jadi apa? Ayo. Berarti kan dia jangan jadi serakah, rakus. Jangan serakah, jangan rakus gitu. Ingkar janji tepatnya sayang. Karena dia sudah janji sama istrinya bahwa saya apapun masalahnya, whatever the problem, ya, you don't tell to anyone that Samosir is a fish. Iya kan? Dia adalah seorang anak ikan katanya. Nah, seperti itu dia. Oke, nah, Rizan, naratif itu adalah teks pure-nya, traditional story-nya, but fractured itu adalah modern story-nya. Seperti itu. Itu dia perbedaannya ya, Nak ya. Lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia. Biasanya sesudah competition terdiri dari problem, tubuh, paragraf atau kalimat yang mulai diri pada masalah dari suatu cerita. Konflik memperbaiki. Setelah ada masalah, maka cerita akan berlanjut pada konflik. Di bagian ini, audiens akan dibuat penasaran dengan apa yang terjadi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Ingat, itu puncak konflik yang menjadi solusi utama dalam cerita. Anti-klimaks merupakan bagian penularan konflik, jadi konflik akan berkurang secara pelan. Solution menjelaskan tentang penyelesaian dari konflik yang sudah diceritakan sebelumnya. Biasanya dalam setiap cerita ada 3 jenis konflik, yaitu natural conflict, konflik antara protagonis dengan alam semesta; social conflict, konflik antar tokoh atau pelaku; psychological conflict, konflik pada batin atau diri sendiri. Selain generic structure seperti yang dijelaskan sebelumnya, generic structure lainnya dalam tekstur story dapat berupa
Evaluation is stepping back to evaluate the story or the non-content of the story. Merupakan bagian untuk mengevaluasi cerita atau pesan moral dari cerita tersebut. Coda, change of the characters of lesson or value of the story. Oke, naratif ada coda? Ada. Itu di mananya dia? Di generic structure? Iya, oke. Another generic structure of factor story. Sama kan? Bedanya tadi ceritanya agak diubah aja kaidahnya menjadi lebih modern. Tapi tetap generic structure-nya itu ada evaluation, ada coda, ada reorientation. Evaluation itu apa, Mem? The stepping back to evaluate the story to the moral message of the story. Coda, change the character of lesson, value of the story. Katanya perubahan dari karakter ataupun pelajaran moral dari cerita tersebut. Next, reorientation. Reorientation itu the ending of the story. Akhir ceritanya. Disinilah nanti dibilang bahwasanya ceritanya itu happy ending atau sad ending. Oke, ya. Perubahan karakter yang menjadi pelajaran atau nilai cerita. Reorientation, the ending of the story. Akhirnya cerita berupa penunjukan kembali alur cerita. Ketika struktur cerita ini hanya bersifat opsional ya teman-teman. Mari kita lihat contoh factor story berikut. Oke, bisa nampak? Oke, bisa nampak? Jangan ngantuk. Ngantuk dari don't yawning, don't sleep. Oke, one apa ini? Menurut skip ya. Apa? Once there lived a woman named Dayang Sumbi with his son named Sangkuriang. Oh, berarti ceritanya tentang Sangkuriang. Dayang Sumbi had a food stall. Apa food stall? But Sangkuriang never helped his mother. He preferred to play. Mana nih? Oke. Okay, he preferred to play soccer with his friends. One day, Dayang Sumbi intended to buy some groceries from a nearby market. He asked his son to stay at the food stall. While he was out and Sangkuriang agreed, he promised her mother to keep the restaurant. But then he remembered that he would have a tournament this afternoon. Unfortunately, he had no courage to decline his mother's request. When Sangkuriang was keeping his mother's food stall, his friend called and asked him to play soccer. In his mind, he could do both, keeping the food stall and playing soccer, as the soccer field was not far away. Moments later, Dayang Sumbi returned from the market. On her arrival, he saw that everything was a mess. A few minutes later, Sangkuriang arrived. He was so sorry for his necklace, but it was in vain, as his mother was really mad at him. What a disobedient son! Playing soccer has made you forget your duty. Go away, said Dayang Sumbi angrily. Being guilty, Sangkuriang decided to leave his house. Before leaving, he left a message for his mother. He promised her that he would be a good son and make her proud of him. Soccer was his life, and being an excellent soccer player was his dream. So he was determined to pursue it. Sangkuriang started his journey
he took a bus that drove him to his friend's uncle's house. Mana nih? His friend's uncle was a soccer coach, and Sangkuriang hoped he could help him achieve his dreams. Time passed, and Sangkuriang spent his time playing soccer. He trained hard to be a great soccer player. Occasionally, he texted his mother telling her that everything was fine. Due to his discipline and hard work, his dream came true. He thanked his coach for opening him a way to join a national soccer team. Later, he was the best player in many tournaments. Then, he received an offer to play soccer board. Before leaving his country, Sangkuriang went to his hometown to ask for his mother's blessing. He had grown up, and Dayang Sumbi hardly recognized him. He forgot what Sangkuriang had done when he was a child. Now, she was proud of him and supported his plan of playing a board. Nah, kita melihat instruksinya terdiri dari paragraf pertama, Ya, kita kita menggunakan tokoh-tokoh yang terlibat dan aktivitas kesehariannya dalam cerita. Cerita yang disampaikan pada paragraf pertama ini bersifat pengetahuan atau pengenalan, sehingga ciri strukturnya adalah orientation. Paragraf berikutnya menjelaskan tentang awal masalah, tidak masalah, dan yang terlibatkan para tokoh Sangkuriang dan Henry sehingga menjadi generate structure-nya begini dia. Dari tadi yang paragraf pertama, the first paragraph itu orientation. Sudah memperkenalkan siapa tadi? Para tokohnya. Ya. Nah, untuk yang kedua, from second paragraph until 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu udah mulailah dia di complication. Udah mulai dia di konfliknya, di permasalahannya udah mulai dia. Oke, dari suatu hari Dayang Sumbi itu membeli beberapa apa grosir, barang-barang dari pasar dekat rumahnya. Nah, mulailah di situ dijelaskanlah problem demi problemnya, ya, problem by problem. Oke. Ini adalah competition, dan pada paragraf terakhir menempatkan akhir cerita yang berakhir bahagia, sehingga jadi strukturnya adalah conclusion. Oke, the last paragraph itu adalah before leaving his country, sebelum meninggalkan rumahnya, Sangkuriang pergi ke kampungnya untuk meminta berkat, meminta doa dari ibunya. Nah, di situ dia resolusi. Sudah mulai dia untuk di akhir. Grammarnya jelas lah. Namanya dalam setiap cerita wajib ada grammar. The first adverb of time. Keterangan waktu. Keterangan waktu pada zaman dahulu kala, ya, spesifik karakter, watak-watak yang harus muncul di situ. Siapa aja? Si Sangkuriang, si Dayang Sumbi, cuman itu aja tadi. Direct speech, biasanya dia ada apa direct speech? Kalimat langsung, ya, kalimat langsung diucapkan oleh si pembicara. Biasanya dia ada tanda kutip. Oke, dia use of adjective. Nah, kemarin adjective itu apa? Kata sifat. Ada miskin, kaya, cantik, baik hati, ya, itu dia. Beautiful, poor, rich. Dia dijelaskan tentang spesifik dari setiap tokoh.
Use of time connected. Use time connected-nya. Ada kata Story merupakan cerita yang berbentuk kronologis. kronologi. Kita bisa menggunakan condition of time untuk menghubungkan alur dan setiap masa waktu yang berbeda. Sehingga Ada kata dan, ada kata although, dan. use of time. Nah, ini dia. Menggunakan kalau dia teks naratif sudah pasti kalian itu kenal dengan yang namanya tensesnya apa? Past tense. Past tense itu apa, Nak? Adalah satu jenis tenses yang menjelaskan kegiatan yang sudah lampau. Opung Doli. Kenapa lo pula langsung? Ini memang cerita tentang dongeng, tapi Mila nggak mendongeng di sini. Masih tentang grammarnya, belum. Nanti kita cerita tentang dongengnya, ya. Udah. Nah, jadi dia simple past tense is a tenses, ya, satu jenis tenses yang menjelaskan that describe about activity that has been done the last time, sudah dikerjakan pada saat yang lampau, bukan yang apa. Berarti biasanya itu bentuk kata kerja kedua, ya, bentuk kata kerja kedua. Oke. Untuk menceritakan masa lampau. Nah, karena versi story kaitannya dengan kisah atau cerita masa lampau, maka versi yang paling umum dipakai adalah past tense dengan perubahan bentuk kata kerja menjadi verb to. Use of action verb to indicate the action. Action verb adalah jenis kata kerja untuk menyatakan suatu aksi atau kegiatan yang tampak dan bisa dilihat oleh orang lain. Action verb umum digunakan dalam teks naratif untuk menceritakan kronologi kejadian dan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh tokoh di dalam cerita. Misalnya, wait, will, walk. Ya, dia menggunakan kata kerja yang jelas di situ, yang tampak. What characters of Thinking verb or standing. Selain menggunakan action verb, kata kerja lainnya yang sering muncul dalam versi stories adalah saying and thinking verb. Saying verb adalah kata kerja untuk mengimplementasikan, misalnya say, cry, laugh, shout, answer, ask, iklan. Dengan hal itu, thinking verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menginformasikan pada pembaca tentang apa yang dipikirkan oleh pembaca mengenai suatu peristiwa dalam cerita. Contohnya, remember. Dari kita picture yang terdapat dengan sesuatu yang mengetahui. Coba perhatikan at book of time. Ada one day, moment later, a few minutes later. Spesifiknya. Ada tanda kutip? Ada. Don't wait, said Diane and Billy. Adjective, misalnya, discipline hard work. Time connected, seperti ladder. Past tense, contohnya, quote, south, arrive. Live, Verb misalnya, live. Saying verb are, thinking verb remember. Okay, let's see example of the story and narrative text about Sakurian. Do you know there are some differences about that text? One, change. Nah, ini dia perbedaannya. Mengubah karakter cerita. In narrative, Sakurian loves his mom very much. Sakurian sangat mencintai ibunya. In Vector story, Sakurian was disobedient son. Dia tidak disiplin sama mamanya. Anak yang tidak patuh. Change the setting of the story. Mengubah tempat cerita. In narrative, Sakurian lived in West Java. Di West Java. Ini in Vector story, Sakurian lived in village and had food stall. Sakurian tinggal di desa dan memiliki warung. Change the point of view of the story. Mengubah sudut pandang cerita. In narrative text, Sakurian arrived at his own village, but he did not realize it.
There, he met Dayankumbi. At this time, Dayankumbi was given an eternal beauty by God. So, he stayed young forever. Both of them did not know each other. So, they fell in love. And then, they decided to marry. Sangkuriang mampu dirikan sendiri, namun tidak menjadinya. Di sana, dia bertemu dengan Dayankumbi. Pada saat itu, Dayankumbi dianugerahi sertifikat abadi oleh Tuhan, sehingga ia oleh namanya. Keduanya tidak saling mengenal, jadi mereka jatuh cinta dan kemudian memutuskan untuk menikah. In the second song, before leaving the country, Sangkuriang went to the compound to ask for his mother's blessing. He was speechless when Sangkuriang arrived. He had grown up, and Dayankumbi hardly recognized him. He forgot what Sangkuriang had done when he was a child. Now, he was proud of him and supported his plan on playing abroad. Oke. Perbedaannya coba kita baca. Coba baca dulu C. Perbedaan naratif, point of view-nya. Point of view-nya ini. Iya. Sangkuriang in the teks, Sangkuriang arrived at his own village, but he did not relate. There he met Dayankumbi. At the time, Dayankumbi was given an eternal beauty by God, so she stayed young forever. Both of them did not know each other, so they fell in love, and then they decided to marry. Oke, to marry. Oke, kita bandingkan dulu cerita aslinya dengan cerita yang sudah menggunakan ataupun sudah yang dimodifikasi, yaitu factured story. Kakak, bacakan dulu. Before leaving his country, Sangkuriang went to his hometown to ask for his mother's blessing. He was speechless when Sangkuriang arrived. He had grown up, and Dayankumbi hardly Recognize him. He forgot what Sangkuriang had done when he was a child. Now he was proud of him and loved. Sangkuriang tiba di kampungnya sendiri. Kita bedakan ya, cerita asli sama cerita yang sudah dimodifikasi ataupun factured story-nya. Sangkuriang tiba di kampungnya sendiri dan dia tidak menyadari itu. Di sana dia bertemu dengan Dayankumbi. Suatu waktu Dayankumbi was given an internal beauty by God. Ya, mendapatkan kecantikan yang abadi, dari Tuhan. Jadi dia tetap muda selamanya. Both of them, kedua dari mereka tidak kenal sama sekali. Jadi mereka jatuh cinta dan mereka memutuskan untuk menikah. Ini cerita Sangkuriang ini cerita apa sih? Seorang anak yang mencintai ibunya. Nah, tapi kan karena si ini tadi dia dapat internal beauty dari Tuhan, kan, kecantikan yang abadi dari Tuhan, maka dia tadi dan si Sangkuriang nggak menyadari bahwasanya itu adalah ibunya, dan mereka jadi jatuh cinta ya, Dinda. Pernah jatuh cinta, Din? Pernah. Oke, yang first story. Listen, sebelum meninggalkan kampungnya, kotanya, Sangkuriang pergi ke desanya untuk meminta doa restu dari ibunya. Dia he was speechless. Apa dia? Speechless? Apa speechless? Hah? Itu surprise. Speechless. Dia nggak bisa berkata apa-apa ketika Sangkuriang itu dia nggak bisa berkata apa-apa ketika Sangkuriang itu tiba.
dia bangkit dan Dayang Sumbi dengan susahnya menyadari dia melupakan bahwa Sang Kuryang telah mengerjakan ketika dia masih kecil. Yang dia ingat itu si Sang Kuryang waktu kecil aja gitu loh. Oke? Kemudian sekarang dia bangga atas si Sang Kuryangnya. Dulu dia nggak suka gara-gara si Sang Kuryang ngapain? Main bola. Jadi dia mau jadi seorang pemain bola di cerita yang factual story-nya. Ini kan beda. Beda dia kan. Nah yang cerita aslinya dia mencintai ibunya karena dia nggak kenal ibunya, karena ibunya itu dapat kecantikan abadi dari Tuhan. Gitu. Beda kan? Beda. Nah di sini nanti meminta sama kalian membuat satu cerita ataupun bisa mengadaptasi cerita ataupun bisa kalian copy paste, tapi kalian harus memahami. Di situ kalian harus memahami cerita aslinya bagaimana dan factual story-nya bagaimana. Ini pasti main tim, tapi main timnya satu bangku aja. Kalau main pecah-pecah nanti kalian merepet, aku nggak cakep sama dia, aku nggak ini, nggak mau. Jadi main timnya satu bangku aja. Setuju apa enggak? Atau main pindah-pindah? Jadi yang satu temannya mencari tentang cerita si aslinya, kemudian tunggu dulu, dan kalian harus ubah dia menjadi cerita factualnya, ya. Iya, naratif dulu lah, aslinya dulu, baru nanti kalian modifikasikan dia menjadi ceritanya bagaimana. Oke? Itu Dipresentasikan minggu depan, kan 3 les ya? Ini 2 les atau 3 les? Iya, berarti minggu depan dong. Hah? Untuk mempresentasikannya itu itu kan 2 orang. 2 orang. Apakah yang satunya membacakan picture, baru yang satunya naratif? Iya, bisa. Jadi nanti mem udah setiap dibacakan yang satu cerita itu, ya satu topik itu, nanti ada pertanyaan dari mem. Paham nggak? Jangan asal ditulis aja, dicari kerjanya tapi nggak paham dia. Dan generate strukturnya harus ditentukan. English dong. Boleh. Kan kalian siapkan materi kuliah. Iya, untuk interest. In English, in English. No, not Indonesian. Pertanyaannya ini. I'm not Miss Ika. Ini kan bukan Miss Ika kan? Besti. Oke, no. Oke, we continue. Satu yang berangkat ke kampung halamannya untuk meminta restu ibunya. Ntar dari mamanya dia. Dan satu yang tiba, ia telah membaca dan Dayang Sumbi hampir tidak mengenalinya. Ia lupa apa yang telah dilakukan Sang Kuryang ketika ia masih kecil. Ini ia bangga padanya dan memiliki rencananya bermain di luar negeri. Change the conflict of the story. Mengubah konfliknya. Sang Kuryang is father. Sang Kuryang membunuh ayahnya. Cerita aslinya. Sang Kuryang is playing football to help his mom. Nah, kalau cerita konfliknya yang si asli, si naratif, si Sang Kuryang kill, bunuh ayahnya. Nah, kalau dia di fracture story apa katanya? Sang Kuryang memilih untuk bermain bola daripada membantu. Milih, dia tinggalkan emaknya. Kalau ini demi cintanya dibunuhnya juga bapaknya. Gitu, beda ya. Udah beda, nanti jadinya kalian tugasnya di sini. Ya. Mengubah akhir cerita. Sang Kuryang wanted to marry Dayang Sumbi. He brought away in one month. But he was Fail. Sang Kuryang ingin menikah Dayang Sumbi. Dia mau menikahi Dayang Sumbi. Dan kapal dalam satu malam sama mendadak. In the factor story, Sang Kuryang trained hard to be a good soccer player. But his plan of playing abroad. Sang Kuryang telah Nah, beda enggak di akhir ceritanya? Beda dong. Beda kan, Bang? Is it different? Yes, different.
Why? In narrative, dalam cerita naratif, sang kuryangnya ngapain katanya? Want to marry emaknya. Iya kan gak ada yang serius ini tengok. Betul-betul kayak mendong yang memang kalian tengok. Iya kan ingin. Ingin. Want to marry Dayang Sumbi. Dia mau menikahi Dayang Sumbi. Dan dia membangun apa katanya? Danau. Dan semua boat, bukan kapal ship besar kali macam kayak Titanic. Iya, sampan ya. In one night, dalam semalam. Nah, success failed. Ya, success failed, gagal. Oke, yang fractured. Sang kuryang bagaimana? Sang kuryang bagaimana dia? Yang fractured. Berlatih dengan keras menjadi pemain sepak bola dan bermain his plan of playing abroad. Katanya mainnya ke luar negeri. Untuk menjadi pemain bola yang hebat dan berencana bermain di luar negeri. Iya, dan bermain di luar negeri katanya. Teman-teman bisa memahaminya ya. Udah, tahu kan? Dan dengan understanding, let's discuss dan exercise. Oke, udah nggak usah pakai exercise saja, nggak usah pakai exercise. Exercise kalian adalah your exercise is one bench, satu bangku itu terdiri dengan one table ya consists of two students. Satu meja kalian terdiri dari dua murid. So I want you with your bench mate to make one story. Meminta kalian bikin satu story yang terdiri dari teks naratifnya, teks aslinya, and then you can make fractured story-nya based on the narrative text, berdasarkan teks naratifnya. Jadi dua-duanya itu kerjasama. Nggak perlu, apakah timnya itu mem yang bikinkan atau yang kalian sudah tentukan? Tunjukkan tangannya kalau kalian teman sebangku. Jadi kita sebangku kan? Enggak kan kalian sama kita. Sekali lagi. Kalau kami opsional, kadang berdua. Nggak bisa empat. Bukan, maksudnya kadang kan masuk satu kawan, kadang enggak. Jadi Once again. enggak ada kawan. Who wants? Siapa yang mau dia one story your band mate, teman sebangkunya. Iya, teman sebangku atau yang mem yang pilihkan si Aura sama si Anaji pasti nggak akan kerjakan itu nanti. Kalau udah satu bangku pasti kan udah bestie. Beda dengan satu bangku yang nggak jadi bestie. Bestie. Ini nggak bestie. Udah, oke. Jadi nanti kalian harus ubah bentuknya. Buatkan ini, kalau bisa dibuat makalah mau atau dibikin seperti ini makalah dibuat seperti ini aja, Jilid lagi. nggak usah dibikin makalah. Minta dibikin video kayak gini bisa. Bisa? Enggak. Mendingan aja daripada mengeluarkan biaya. Dewan. Hah? Miss Reni? Ada Miss Reni? Nggak ada. Oke, sudah? Deal? Ya. Oke, for your task, tugasnya itu akan dikumpul 2 weeks later. 2 minggu lagi. Oh, bikin video. Oke, member. Oh, minggu depan, next week aja. Next week? Yes, next week. Man, Dikasih 2 minggu itu udah pelajaran loh. 2 minggu aja.
Makanan itu tapi makanan kami kita yang kasih makanan. Video Video 3 bulan. Ya udah makan aja memang. Oke. Sebenarnya gampang ya, tinggal take video ajanya, terus kalian yang edit dari PowerPoint. PowerPoint lagi memang. Kan kalian udah belajar komputer. Zaman sekarang, oke. Bukan manusia yang bilang samping itu kantung. Bisa ke samping. Oke, udah. Oke, finish. Jadi itu aja tugas kalian. Biar apa? Ya tentang Fetcher, Storm, Story. HP sama kalian apa enggak? Di kelas. Oke, biar nanti materi yang tadi sudah kita tonton dari videonya, Mem kirim linknya biar kalian lihat langsung dari handphone, biar dicatatkan. Ya, biar dicatatkan. Mem minta dulu si siapa namanya? Bukan si Jessica sama Sajida. Untuk tinggal berdua di sini. Mem ada face to face dulu sama mereka. Oke, thank you. Kita kalian balik ke kelas. Nggak usah, kalian aja. Enggak ada. Back to your nature aja. Kita lanjut ke kelas.